Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di podcast Agi yang kali ini menghadirkan Pak Syakban Tinambunan. Ini kayaknya DKM terjauh yang kita undang ini dari Aceh Singkil. Saya waktu itu pernah sekali ke sana, waktu itu dari Pulau Simelu, Pak Syakban. Iya. Iya, Simelu itu ada ya, dari yang pelabuhannya langsung ke Aceh Singkil ya, Pak ya? Iya, Pelabuhan Singkil sampai sana, Pak. Oh, Insya Allah, saya masih ingat tuh waktu itu ada sop ikannya enak banget tuh di sana tuh. Ya, Pak Syakban, terima kasih telah hadir. Apa kabar di Aceh, Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Pak. Keluarga sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita berlanjut ke obrolan ringan kita, boleh dikenalkan Pak nama Bapak beserta aktivitasnya di AL Singkil ini, Pak. Monggo, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin yang kami hormati seluruh pembawa acara dan yang pimpinannya Amalia Asra. Terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja perkenalkan, nama saya diberikan orang tua Syakban Tinambunan, itu adalah marga kalau kami orang Batak, Pak. Kemudian aktivitas sehari-hari saya menjabat sebagai ketua DKM Mushola An-Nasuman Taqo yang berlokasi di HGU PT PLD 1 Aceh Singkil, letaknya di Afdeling Charlie Dusun 5, kampungnya atau desa Telaga Bakti, Pak. Oke. Pak, tadi marga itu berarti Bapak dari Batak ya, Pak? Batak asli, Pak. Batak asli, Masya Allah. Iya. Keluarga, Pak, boleh dikenalkan udah berapa anak sekarang? Baik, istri alhamdulillah baru satu, Pak. Anak satu terus. Halo, Pak. Anak udah satu ya, Pak? Alhamdulillah anak satu, umurnya baru 2 tahun, Pak. Alhamdulillah, ini masih muda nih berarti nih. Oke, Pak, tadi ketua DKM, terus keluarga sudah, dan Bapak gabung di DKM itu udah berapa lama, Pak? Kalau saya gabung di DKM khususnya di PT PLB Astra itu lebih kurang sudah 11 tahun, Pak, lebih kurang. 11 tahun, wah, dan ya, itu Pak, panjang sekali. Berarti dulu itu awal-awal masuk, pas kerja itu langsung ke DKM atau jadi jamaah dulu gitu? Ya, awal saya masuk kemari, Pak, karena saya orang perantau termasuk kemari, itu saya kerja di lapangan dulu, Pak, di lapangan atau di perusahaan Astra. Oke, iya. Kemudian mungkin barangkali manajemen atau pimpinan mengetahui background, kemudian saya ditarik untuk menjadi DKM, tetapi sebelumnya itu saya insya Allah mulai dari kecil sudah diajarkan orang tua selalu ke masjid, Pak. Oke, background dari situ mungkin keidentifikasi oleh DKM sehingga ayolah, daripada jadi jamaah aja diajak jadi pengurus gitu ya, Pak ya? Mungkin seperti itu, Pak, karena saya perlu ceritakan sedikit karena dulu pun saya semasa masih duduk di bangku aliyah, saya sudah tinggal dulu di Masjid Raya di daerah kabupaten kami itu selama 3 tahun, Pak, sehingga tidak lagi asing kalau istilahnya sama saya untuk bergabung menjadi jamaah atau bagaimana struktur di organisasi DKM, Pak, insya Allah. Masya Allah, berarti udah ngelotok semenjak ini pun sebelum kerja udah jadi marbot itu mah, Pak, sama kayak kita di Masjid Astra ini. Insya Allah, Pak, dari aliyah dulu saya jadi marbot itu, Pak, tukang azan. Tukang azan, iya. Pak, waktu pas ditawarin jadi DKM itu udah berapa lama kerja di AL, Pak? Saya 2 tahun di lapangan ketika itu, kemudian ditawarkan oleh pihak manajemen
ditarik ke DKM, Pak. Oke, 2 tahun kerja, habis itu ke identifikasi, lalu ditawarin jadi DKM ya Pak ya? Insya Allah mungkin seperti itu, Pak. Masya Allah. Dan sekarang berarti tadi DKM udah 11 tahun, Mas, berarti kalau tambah 2 berarti udah 13 tahun ya Pak di AL ya Pak ya? Menjelang 13, Pak, kalau saya tidak salah hitung, Pak. Masya Allah. Ya semoga berkah nih dengan kerja plus jadi ketua DKM ya Pak ya. Oke Pak, Amin, Pak. kita lanjut nih Pak. Nah kemarin itu ini teman-teman podcast Agi semua, DKM An-Nasu Manitako ini terpilih sebagai musola terbaik kategori apresiasi khusus. Dan Pak. Waktu itu kita pilih karena kerapihan dari sisi pengelolaan DKM dan juga kekompakan DKM-nya gitu. Kita lihat waktu pas apresiasi segala macam DKM ngumpul, nggak ada sekat dan kelihatan lah kompaknya gitu. Nah, yang unik juga ini kan kita ngelihatnya dari sisi nama Pak. An-Nasu Manitako ini boleh diceritain Pak artinya apa ke teman-teman podcast Agi ini? Ya, baik Pak. An-Nasu Manitako itu saya telusuri juga kenapa itu nama itu dibuat di musola kami. Ternyata inilah musola yang pertama berdiri di lingkup PTPLB, Pak. Kemudian ketika itu asistennya atau pimpinan kepala abdelingnya namanya Maratua Nasution. Nah, kemudian karena beliau mungkin kepala abdeling di sini, karena ini baru pertama berdiri musola secara resmi, dibuatlah dari An-Nasu itu dari marganya Nas, An-Nas, tapi kita sambungkan itu kan manusia. An-Nas Manitako itu kan manusia yang bertakwa, seperti itulah mungkin artinya Pak. Masya Allah. Jadi maknanya ini ada hubungannya dengan ketua abdelingnya, terus juga penamaan dari sisi kita kaidah Arabnya pun ada maknanya ya Pak. Kayak kita di ini tuh ada Masjid AHM. Masjidnya juga namanya Masjid AHM dengan arti singkatan yang berbeda. Itu AHM itu Al-Hakul Mubin Pak kalau di DKM-nya. Iya. An-Nasu Manitako ini adalah manusia-manusia yang bertakwa begitu ya Pak ya? Betul Pak. Oke, sekarang kita akan kulik nih ke kegiatan-kegiatan DKM-nya. Boleh diceritakan Pak, sehari-hari kegiatan di musola ini apa saja Pak? Ya. Baik, kegiatan rutin yang kami jalankan di DKM Astra ini atau PTPLB itu pertama itu pengajian anak-anak Pak. Oke. Pengajian anak-anak ini mulai dari tingkat Iqra sampai dia ke Al-Quran. Kemudian kegiatan yang kita lakukan kembali pengajian kaum bapak dan ibu. Kalau saya di sini pengajian kaum ibunya saya buat hanya bukan monoton dengan pembacaan surah ini tidak, tapi saya buat semacam kajian, istilahnya entah toharoh kita bahas, saya persilahkan mereka bertanya, kalau saya tahu jawabannya saya jawab, kalau enggak saya buat jadi PR, di satu ahad kemudian kita tanya apa yang kita kaji. Kalau ada ibu-ibunya sanggup menjawab dengan kajian yang 1 minggu yang lalu, kita berikan semacam hadiah atau apresiasi, tapi bukan bernilainya, Pak. Wah ini keren ini. Kemudian juga untuk anak-anak, kalau kami terapkan di sini, ada semacam reward dan yang kita berikan kalau anak-anak itu kita targetkan, contohnya dia mampu menghafal dalam satu surah, kita kasih hadiah entah itu buku atau pensil atau penghapus, sehingga mereka berpacu untuk saling berlomba. Mereka jadi semangat gitu ya Pak ya? Iya Pak. Kemudian juga saya jalankan dalam 11 tahun ini, setiap anak yang rajin berpacu untuk azan duluan ke masjid, setiap saya menerima ada rezeki atau insentif Pak, saya kasih juga ke mereka sebagai reward. Kadang 10.000 atau 20.000 seperti itu Pak yang saya jalankan. Iya. Ini teman-teman podcast Agi. Jadi saya ngambil 2 poin aja dulu. Pertama dari sisi anak-anak
yang ternyata mungkin kalau di musala-musalanya lingkup perkantoran di grup Astra, ini saya baru ketemu nih, ternyata ada pengajian untuk anak-anak dalam bentuk ikro atau ini gitu, target-target hafalan gitu. Ini menarik nih, kita akan kulik. Yang kedua, terkait dengan rewardnya itu, baik itu untuk ibu-ibu dan juga anak-anak yang telah mencapai target. Dan tadi Pak Sakban sampai dari insentif yang didapat pun diberikan untuk memotivasi, memberi semangat. Pak Sakban, ini kan banyak tuh kegiatannya terkait anak-anak aja. Itu berapa Pak muridnya Pak, anak-anak itu kalau boleh dikasih tahu jumlahnya yang ngaji itu? Kalau di tempat saya sampai saat ini Pak 35 anak. Wah, 35 yang ngajar anak. berapa Pak? Yang ngajar saya sendiri insya Allah Pak. Masya Allah, kerepotan itu Pak. Karena udah terbiasa mungkin Pak seperti itu, jadi sudah kebiasaan. Masya Allah, itu kan anak-anaknya kan kita tahu sendiri ya, yang sering ngajar anak-anak, ngajar 1-2 aja, wah ributnya minta ampun ini. Ini Pak Sakban ngajar 35 anak gitu, luar biasa. Itu tipsnya gimana Pak biar anak-anak itu nurut di samping tadi ngasih hadiah itu? Itu anak-anak siapa Pak? Kalau boleh tahu, anak-anak karyawan kah atau ada masyarakat juga? Tahun ini khusus anak karyawan, cuman setahun yang lalu ada juga sekitar 5 orang masuk dari desa. Saya terbuka Pak, nggak pilih siapa, yang penting anaknya mau saya ajari, saya buka pintu terbuka Pak kalau saya. Cuman tahun ini khusus anak karyawan yang 35. Oke. Wah, keren. Anak karyawan ternyata yang diajari. Ini seneng banget nih karyawan yang di PBL itu bisa ada guru ngaji seperti Pak Sakban itu Pak. Luar biasa. Wah, Pak, cerita lagi Pak, suka dukanya ngajar anak-anak ini. Tadi kan ngatur anak-anak itu beda dengan ngatur orang dewasa. Gimana Pak suka dukanya? Kalau saya pertama sistem dulu yang saya sampaikan Pak, mungkin sebagai berbagi tahad ini bermanfaat sama teman-teman. Kalau sistem mengajar saya dengan 35 anak dengan berbeda usia, itu terus terang Pak, saya tidak pernah itu memukul atau menyakiti fisik. Oh, Masya Allah. Nah, 11 tahun ini saya tidak pernah menyentuh anak-anak dengan fisik lah. Nah, paling kalau punishmentnya saya kasih kalau anak-anak itu tidak istilahnya atau ribut dah dalam pengajian, itu saya hukum Pak. Contoh di sholat asar dia main-main. Itu hukumannya saya kasih dia harus mengulang sholat asarnya 4 kali. Dengan itu mungkin dia merasa Pak jenuh, sehingga besoknya insya Allah tidak diulangi lagi. Seperti itulah saya kasih sistem mengajar saya Pak. Oke, hukumannya berarti yang mendidik, dan hukumannya itu lebih ke arah agama. Kalau ngulang lagi sholat itu kan berarti dia ngulang-ngulang bacaan ya, yang diterapkan oleh Pak Sakban nih. Oke, ini PBL ini kan di Aceh Singkil ya Pak. Itu emang jumlah karyawan di satu komplek itu berapa banyak Pak? Kalau di kompleks saya ini bertepatan Abdeling Charlie namanya Pak. Lebih kurang kalau saya tidak silap itu 70 lebih karyawan Pak. 70 lebih karyawan. Oke. Banyak juga ya di situ ya. Ya, cuman kita kan bercampur di sini Pak. Tidak semua istilahnya kita yang beragama Muslim, ada juga agama lain Pak. Oke Pak, lanjut Pak ke pertanyaan saya tadi yang itu. Dari sisi menarik tadi terkait dengan anak-anak, punishment-nya juga udah dikasih tahu, caranya yang halus dan mendidik gitu. Nah, yang kedua tadi terkait dengan memberikan hadiah gitu. Ini Pak, kayak ringan banget Pak Sakban memberikan hadiah itu kalau yang udah nyampe target, bahkan dari insentifnya sendiri itu. Motivasinya apa Pak biar sehingga ringan seperti itu, berbagi seperti itu Pak? Sebenarnya ini hampir-hampir ikhlas dengan ria Pak, karena udah diceritakan Pak, ini yang saya takutkan. Cuman sebagai mungkin motivasi bagi teman-teman, ya saya rasakan sendiri Pak ke pribadi, semakin saya buat seperti itu dengan memberikan reward, dengan keikhlasan,
Alhamdulillah saya rasakan Pak, di pribadi saya, rezeki saya, perasaan saya semakin berkah dan hati saya pun semakin merasa tenang Pak, itu yang saya rasakan. Masya Allah, ini Ah, luar biasa. Ketenangan setelah memberi, ketenangan setelah berinfak. Apalagi ngasihnya untuk murid-murid yang lagi belajar Quran, belajar agama ya Pak ya. Iya betul Pak, mungkin seperti itu Pak. Oke, ini menarik nih Pak. Nah, dengan pendekatan yang baik tadi, akhlak yang baik, ada reward segala macam. Jadi antar sesama jamaah pun makin dekat ya Pak ya, makin senang ke masjid mungkin ya Pak ya. Insya Allah Pak, tahun ini saya lihat apalagi di perkembangannya di Jumat Pak. Biasanya mungkin jumlahnya nggak seperti itu, tapi Alhamdulillah di tahun ini saya lihat ada kemajuan lah, penambahan jamaah di Jumatannya terusus saya lihat. Alhamdulillah, keren Pak. Oke Pak, kalau dengan ini Pak, tadi terkait dengan hubungannya dengan masyarakat yang beragama lain itu gimana Pak? Kan di sini pengurus DKM ngurusin agama, mungkin juga ada penganut agama lain gitu kan? Iya. Bisa diceritakan Pak? Alhamdulillah kami di sini bertetangga dengan beragama lain Pak. Alhamdulillah rukun, tidak ada saling membenci. Cuman kami contoh kalau mereka ada semacam kalau kita pengajiannya mereka itu ngambil di malam yang lain Pak. Wah, Masya Allah. Karena mungkin sudah koordinasi. Kemudian kalau ada dekat musola rumah mereka pas melaksanakan kalau kita pengajian pas waktu Isya itu Pak, mereka berhenti dulu, ditunggu dulu kita selesai baru dilanjut lagi. Begitulah mungkin toleransinya yang kami rasakan di khusus di PLB ini Pak. Iya. Ini contoh yang bagus. Contoh saling toleransi, tenggang rasa. Teman-teman sobat podcast Agi bisa dengar sendiri. Ngebangun seperti itu seperti apa Pak? Apakah ada pertemuan rutin kah? Atau memang udah ada contoh dari pendahulunya mungkin Pak? Saya rasakan karena kami kalau sosial Pak tidak membedakan. Termasuk saya kan di sini Pak diangkat mereka jadi pengurus paguyuban. Iya. Jadi setiap kalau urusan sosial kami tidak membedakan satu dengan yang lain, agama ini, suku ini tidak. Kalau urusan sosial, tapi kalau urusan keagamaan kami tekankan contoh mereka di acaranya ditekankan keyakinannya seperti ini. Kalau kita di pengajian kita tekankan seperti ini. Seperti itulah yang kita jalankan. Maksud saya kalau urusan sosial kami tidak membedakan, baik itu agama lain yang sakit tetap kami datang berkunjung Pak. Oke, dari situ ya Pak ya. Jadi kalau misalkan yang sakit itu kompak, saling menjenguk. Kalau ada kegiatan sosial yang lain tetap rukun, saling membantu gotong royong mungkin ya. Sehingga Iya, Pak. Dari situ tercipta tadi hormat menghormati dan toleransi saat ada ritual-ritual keagamaan gitu ya Pak ya. Kemungkinan Pak seperti itu. Alhamdulillah. Ini contoh bukan yang hanya baik. Saya Pak sambungkan, bukan hanya sakit, baik itu contoh meninggal atau orang tua yang beragama lain, kita tetap ada, kita sampaikan dengan lewat musola untuk dikutip seikhlasnya. Kemudian kita minta ke manajemen untuk bus transportasi kita mengunjungi yang sedang berduka walaupun itu agama lain Pak. Masya Allah, ini salah satu contoh konkret ya untuk tetap saling menghormati, saling berbagi, saling toleransi ya Pak ya. Keren Pak. Ya, dan tadi ini karena udah ada nyangkutnya ke manajemen, nah boleh Pak mungkin kita ke segmen selanjutnya nih, hubungan DKM dengan manajemen PBL tersebut Pak. Boleh diceritain Pak, hubungan DKM dengan manajemen ini seperti apa Pak? Ya, hubungan manajemen dengan DKM alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Itu Pak, manajemen kadang mengundang kami untuk saling keperluan, keluhan, diundang kami terkadang walaupun tidak resmi di kantor, kadang di musola kami dikumpulkan. Alhamdulillah. Ya, kemudian kami juga melaporkan baik itu terkadang secara lisan atau tulisan jumlah anak-anak kita pengajian,
sudah berapa yang Iqra, sudah berapa yang Al-Quran, bulan ini berapa yang nambah naik ke Al-Quran, itu kita laporkan tetap Pak ke manajemen. Berarti udah ada koordinasi dengan silaturahmi di musola ya Pak ya? Ya, terkadang di musola Pak, terkadang kita di kantor, karena setiap Jumat Pak, itu Jumat pagi, kita sebagai DKM terkadang diminta manajemen itu memberikan tausiah di hari Jumat Pak, pagi di apelan. Keren. Jadi di situ udah terbina ya, manajemen pun menyadari pentingnya DKM, bahkan dari DKM disuruh untuk memotivasi karyawan dengan tausiah tiap hari Jumat ya Pak ya? Tiap pagi Jumat Pak, pas di apelan Pak. Di apelan itu. Oke, bentuk kegiatan yang bareng DKM apa aja Pak? Tadi udah ada ketemuan rutin gitu. Misal mungkin kalau di kita kan sering ada kegiatan pas hari besar keagamaan gitu, atau mungkin ada kegiatan sosial lain gitu, yang sifatnya itu sinergi dengan DKM apa aja Pak? Iya, termasuk yang baru kami laksanakan Pak, prosesi wisuda anak-anak pengajian TPQ tadi, itu kita minta bantuan dana dari perusahaan untuk membantu. Kemudian kita libatkan dari manajemen, itu salah satu sebagai ketua panitia. Kemudian pas prosesi pengukuhan wisudanya itu kita minta langsung manajemennya yang menjadi dewan senatnya Pak. Wah, yang mungkin ini ya meresmikan dia di wisuda itu dari manajemen ya Pak ya? Dari manajemen, termasuk tadi saya undang itu, kami undang Pak ADM-nya, Pak KTU-nya, sama Pak CDO-nya Pak, yang dewan senatnya kita. Masya Allah. Dan itu pun karena tadi anak-anak karyawan, mungkin pimpinan-pimpinan perusahaan datang dan meresmikan, bangga ya Pak ya? Insya Allah bangga Pak. Masya Allah. Ini oke Pak. Selain itu ada lagi Pak yang bentuk sinergi DKM dengan manajemen? Terkadang apa Pak, kalau contoh kita kembali ke yang saya sampaikan, toleransi tadi, kita berkunjung, kita sampaikan juga ke manajemen seperti itu. Terkadang-kadang kan manajemennya tidak semua luang waktunya. Nah, kadang mungkin satu orang, entah kepala abdelingnya, diutus sebagai utusan dari manajemen Pak. Masya Allah, oke. Jadi pas ada kedukaan segala macam bareng-bareng dengan manajemen untuk mengunjungi gitu ya. Dan itu selalu dari manajemennya itu menyempatkan untuk ikut gitu ya Pak ya. 1-2 orang, insya Allah setiap kami kunjungan ada manajemennya ikut Pak, 1-2 orang Pak. Ya, ini Pak, kalau di Amalia Astra Awards udah tanda jadi parameter kuat bahwa DKM dengan manajemen itu punya hubungan baik, dan ini nilainya sangat tinggi sekali Pak, karena kita pingin DKM itu makmur, itu salah satunya didorong dengan hubungan yang baik antara manajemen dengan DKM. Ini udah membuktikan gitu bahwa DKM An-Nasu Manitako ini sudah berkoordinasi baik, berhubungan baik dengan manajemen. Oke, Pak, waktu Bapak dapat anugerah kategori khusus musola itu gimana Pak? Tanggapan manajemen boleh diceritakan Pak? Tanggapan manajemen sangat diapresiasi Pak, karena baru pertama kali ini istilahnya PLB itu terbawa namanya dengan sistem keagamaan Pak ya, kita garis bawah ya. Iya Pak. Sampai istilahnya masuk ke AI, karena manajemen kemarin tidak terlalu berharap kok sampai setingkat itu, sehingga dengan apresiasi saya diundang kemarin ke kantor itu, jumpa Pak KTU, mengucapkan selamat Pak. Kemudian hadiah yang saya terima kemarin saya sampaikan juga, tapi mungkin karena apresiasi manajemen, udah silakan aja diambil Pak Ustadz, mungkin sebagai hadiah untuk pembinaan lebih gigih lagi seperti itu Pak. Kemudian sebagai hadiah kemarin, karena tandon air musola saya agak bocor, dengan kebanggaan dan semangatnya mungkin apresiasi dari Pak KTU, itu langsung diganti Pak. Masya Allah. Berarti berefek baik ya Pak ya, Amalia Astra Award itu? Insya Allah Pak. Alhamdulillah, siap Pak. Tahun ini kan
insya Allah udah daftar lagi kan Pak ke Amalia Astra Award ya Pak ya? Sudah Pak, insya Allah sudah saya kirim Pak. Alhamdulillah. Nah, ini tahun ini Pak lebih terbuka lagi peluangnya, karena kalau dulu kan musola itu mungkin dari PBL itu diadunya dengan musola di kantor pusat Astra di Jakarta, dengan kantor pusatnya misalkan Honda di Jakarta. Nah sekarang itu yang di site atau di plan itu udah ini. Jadi peluangnya akan lebih besar lagi nih Pak Syakban nih untuk Amin. ketemu lagi. Amin Pak. Siap. Satu lagi Pak, waktu pas setiap ada acara-acara kita di ini Amalia. DKM Amalia di Yayasan Amalia Astra ini kan teman-teman DKM Anas Humanitako di Aceh Singkil ini selalu kompak tuh, sering nge-zoom bareng kelihatan gitu. Itu kayak di ruangan kantor atau di mana Pak? Dan itu difasilitasi manajemen ya? Iya Pak, kemarin ketepatan kami itu ada apel bersama dengan pihak-pihak DKM, sekaliguslah difasilitasi di kantor Pak waktu itu. Alhamdulillah. Dan manajemen pun mendukung ya, nggak ada ya udah pakai aja gitu, nggak ada misalkan request macam-macam gitu. Enggak Pak, manajemen alhamdulillah sangat mendukung kegiatan DKM di PT PLB Pak. Siap, alhamdulillah. Oke Pak. Nah, kita setelah tadi ulik terkait dengan hubungan manajemen, terus sedikit tadi masuk ke bagaimana teman-teman DKM Anas Humanitako ini ikutan di Amalia Astra Award gitu. Nih balik lagi nih, ada yang kelewat tadi Pak Syakban. Siap. Pak, ada nggak pengalaman menarik ketika mengelola DKM ini? Iya, saya kembali Pak, dari pribadi saya rasakan, karena saya dari Marbot Aliyah, saya dipesankan guru aliyah saya, kemanapun engkau melangkah, jangan engkau tinggalkan masjid Pak. Ini mau menangis saya Pak. Masya Allah. Dan itulah karena saya rasa Pak, dengan meminum selama saya aliyah dulu sekolah, saya minum air dari masjid itu, mungkin inilah hasilnya Pak yang saya rasakan, sehingga barangkali mungkin secara harta mungkin masih banyak orang yang lebih tinggi, tapi secara yang saya rasakan pribadi ada keberkahan di dalamnya semenjak saya urusi istilahnya rumah Allah, kan seperti itu Pak. Saya minum dari air masjid itu Pak, itu yang saya rasakan. Masya Allah. Ini teman-teman podcast Agi, jadi Pak Syakban ini merasakan karena dulu dinasihati agar selalu dekat dengan masjid, dan sekarang pun ini petuahnya itu diikuti dengan jadi DKM dan benar-benar deket sama masjid. Tadi terbukti udah 11 tahun jadi pengurus DKM, dan kayaknya nggak ada berpikir untuk ini ya Pak, kalau dipercaya terus jadi DKM aja ya Pak ya? Iya, ini sekaligus Pak, mungkin saya ada tertinggal tadi. Saya juga termasuk di sini ditugaskan oleh manajemen sebagai staf pengajar di sekolah Pak. Kemudian program yang saya jalankan itu di sekolah Pak. Kita buat semacam berinfak 1.000 per Jumat Pak. Oke. 1.000 per Jumat itu sudah kita salurkan kemarin ke panti asuhan Pak. Karena itu 1.000 per Jumat bagi yang ada rezekinya orang tuanya. Kita tidak paksakan, hanya kita sampaikan di sekolah. Siapa yang ada peluang rezeki orang tuanya boleh berinfak 1.000 atau berapa, kita nanti salurkan ke panti asuhan. Insyaallah kemarin bulan 10 kemarin kita salurkan Pak. Masya Allah, keren. Karena saya juga disuruh di perintah perusahaan sebagai termasuk dewan staf pengajar di sekolah Pak. Sekolah binaan Astra. Itu ngajarin anak-anak ataupun orang tua untuk berinfak ya Pak ya? Iya, tujuan kita Pak supaya mereka dari sejak dini terbiasa berbagi, dan orang tuanya pun merasa nanti kan lama-kelamaan disisihkan rezekinya walaupun 1.000 perak Pak setiap minggu, gitu tujuan kita. Oke. Ini keren nih. Ini masuk sebenarnya kalau udah kayak gini terkait poin yang kedua Amalia Astra Award nih Pak,
karena ada terkait dengan kedermawanan di situ yang hubungannya nanti ke kita di layanan amal gitu Pak. Jadi kita itu di Yayasan Amalia Astra punya layanan amal yang emang mengelola zakat, infak, sedekahnya karyawan. Nah, ketika kayak tadi Bapak kalau misalkan ada yang berinfak segala macam, kita itu ikut mengumpulkan dan menyalurkan juga, termasuk kayak bencana Cianjur kemarin, kita juga ada beasiswa gitu, selaras juga dengan kita di Yayasan Amalia Astra Pak. Nah, Ya, oke Pak, nih mungkin menjelang terakhir nih Pak. Kan siap, Bapak siap. udah tahu bahwa untuk DKM ini kita ada keluarga besarnya di Astra lewat Yayasan Amalia Astra Pak, yang itu Siap, Pak. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keislaman di grup Astra. Ada nggak Pak harapan Bapak terkait dengan Yayasan Amalia Astra ini dalam mengelola kegiatan keislaman di grup Astra ini? Harapan-harapan Bapak itu apa aja gitu Pak? Ya, harapan saya hanya sederhana Pak. Ketika ada istilahnya kegiatan, kita dilibatkan seluruh DKM Astra Pak. Oke. Kemudian mungkin di Amalia Astra boleh kadang kita berbagi ilmu Pak. Itu harapan saya. Boleh mungkin di-share lewat WA group atau semacam apa kita buat Pak, sehingga kadang kita kan kajian kita belum sampai ke sana, dengan berbagi ilmu jadi kita tahu Pak. Itu harapan saya. Pak, mohon maaf, Bapak udah bergabung di ini grup Porkom Agi Pak? Itu belum Pak. Nah, nanti saya masukin ya, nanti Mbak Yani akan memasukkan Bapak tuh di situ. Itu grup DKM Grup Asas Indonesia, gabungnya di situ. Nanti kita masukkan betul Pak, itu sekaligus jawab tadi Bapak untuk sharing gitu. Lanjut Ya, Pak, siap. monggo. Ya, itu mungkin harapan saya untuk sementara ini Pak. Kemudian kita tingkatkan lagi istilahnya koordinasi atau semacam, bukan kita untuk membedakan si DKM sana lebih hebat, enggak. Maksud saya kita buat semacam reward, entah itu setiap tahun Pak, sehingga ada berpacu kita untuk saling maju dalam mengelola musola atau masjid Pak. Istilahnya program apa di DKM Kalimantan, program apa di DKM Aceh Singkil, sehingga ada semacam reward mungkin dari Amalia Astra, sehingga ketika mungkin mendapatkan reward, jadi yang lain kan terpacu. Itu harapan saya Pak. Oke, siap Pak. Ini keren banget Bapak masukannya ke kita, saya jadi merinding nih. Terima kasih Pak, insya Allah tadi terkait dilibatkan, reward, bahkan Pak kita itu ada 2 kegiatan besar yang melibatkan DKM Pak Syakban. Ada Amalia Astra World, yang kedua nanti ada ini Pak, Astra Gema Islami sebentar lagi di Ramadan. Itu lomba-lomba keislaman untuk karyawan dan keluarganya. Bapak misalkan tadi punya anak yang udah hafal juz 30, ada lomba hafalan Qur'annya gitu Pak. Cukup direkam, upload di kita. Nanti kita akan woro-woroin, dan Bapak nanti izin kita ikutkan di grup DKM ini ya Pak ya. Siap, boleh Pak. Sekali lagi Pak, itu di sini kami PT PLB ini sudah kita jalankan Pak. Itu contoh 2 tahun yang lalu sebelum COVID, itu setiap Isra Mi'raj kita adakan perlombaan khusus ibu-ibu, itu perlombaan hafal Yasin atau fardu kifayah Pak. Sudah kita jalankan itu. Masya Allah. Nah, tapi Pak, setiap sekali setahun pas peringatan Isra Mi'raj sebelum Ramadan itu biasanya kita adakan di sini. Keren. Itu kan terkait dengan pemahaman agama segala macam Pak. Kita juga di Astra Gema Islami nanti ada lomba cerdas cermat Islami Astra itu Pak. Bapak misalkan pilih yang 5 orang yang paling bagus gitu dari sisi pengetahuan Astra maupun keislamannya, ikut lomba dengan DKM seluruh Indonesia nih Pak. Boleh Pak. Insya Allah kita ikuti Pak. Alhamdulillah. Siap Pak Syakban, kayaknya udah di penghujung acara banget nih. Dan ini tadi lomba untuk ibu-ibu ini menarik, jadi masukan buat kita juga di sini. Terima kasih banyak Pak Syakban atas kehadirannya, bersilaturahmi, berbagi dari Aceh Singkil, PT PBL, salah satu perusahaan PLB Pak. PLB, salah satu
anak perusahaan Astra Agrolestari ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Ini bisa memberi inspirasi untuk DKM di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Sakban. Saya pun Pak sedikit Pak sebelum ditutup, permohonan maaf saya untuk Yayasan Amalia Astra karena malam Selasa kemarin saya tidak bisa mengikuti podcastnya berhubung saya ada kegiatan undangan doa malam itu Pak. Saya mohon maaf. Nah, makanya saya minta sama Bu Triani di pagi hari aja Pak, Bu, supaya waktu saya luang karena malam itu kadang ada tiba-tiba undangan warga untuk tak kirim doa gitu. Saya permohonan maaf sekali lagi Pak. Ini justru kita yang mohon maaf Pak. Ini Bapak ternyata luar biasa sibuknya kalau malam, kalau Ustadz itu keliling ada ini mimpin doa itu luar biasa Pak. Terima kasih Pak, kita juga minta maaf Pak terkait dengan ini Pak. Sama-sama Pak, saling maafkan Pak. Iya. Oke, ini menarik sekali tadi pembicaraan kita udah sampai di penghujung acara. Agar lebih berkah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma. Terima kasih Pak Sakban sekali lagi atas kehadirannya di podcast Agi. Itu aja barangkali kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.